Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 Langkah, episode 207, Gadis Manis. Wow, kamu cantik sekali. Tommy memandang putri kedua Irfan itu dengan terkagum-kagum. Kecantikan dimiliki Benis memukau mata semua pria yang berada dalam ruangan tersebut. Benis yang memiliki sifat cuek, tidak terlalu memikirkan penampilannya. Ia mau bermodal seperti apapun, putri kedua Irfan dan Darlin itu tetap terlihat sangat cantik, apalagi jika berdandan boneka Barbie. Benis tersenyum malu-malu sambil mengatakan terima kasih. Jika melihat wajah polos dan senyum malu-malu Benis yang seperti ini, dan sungguh sangat menggemaskan dan imut, pasti tidak ada yang percaya bahwa gadis itu hobi membuat orang pusing 7 keliling. Bahkan, Richard yang menjadi pengacara ternama di Amerika, Dr. Tommy dan Dr. Septian yang merupakan dokter terbaik di negara Paman Sam itu, juga harus ikut turun tangan dalam keadaan kekecauan yang dibawa oleh Benis. Pantas saja saya dan Saperella menjadi pawangmu, karena kamu begitu sangat manis. Tommy tertawa kecil memandang Zidane. Perkataan Tommy membuat ketawa Al-Ghazali menyembur keluar. Tommy dan Richard, sedangkan Zidane hanya tersenyum kecil ketika mendengar perkataan dokter tampan tersebut. Apa paman mengira aku ini singa? Benis memanyunkan bibirnya ke depan. Richard tertawa dengan gemas ketika mendengar jawaban dari Benis. Sungguh tidak duganya, gadis yang begitu sangat cantik dan imut ini bisa mengalahkan 5 orang pria bertubuh tinggi dan besar. Kamu sangat mirip Aisyah, tangguh dan hebat. Pria yang menganggap kamu lemah sungguh bernasib malang. Tommy dan Tian menganggukkan kepala secara bersamaan, pertanda bahwa kedua pria itu setuju dengan perkataan temannya. Namun berbeda halnya dengan Zidane dan Al-Ghazali. Kedua pria itu sangat mengenal Benis, sehingga tidak akan tertipu wajah polos dan imut gadis tersebut. Wajahmu mirip dengan ibumu, tapi tidak ayahmu. Iya, ayahmu. Namun matamu mirip dengan mata ibumu. Apalagi cara kamu memandang sangat mirip. Tapi, mana tutup kepalamu? Tommy bertanya sambil memandang Benis yang jarak dirinya sekitar 2 meter darinya. Bukannya Tommy yang bertanya ke tutup kepala gadis itu, namun semua mata yang memandangnya. Melihat wajah Benis mampu melepaskan rasa rindunya terhadap Darlin. Wajah Benis memang tidak serupa persis seperti ibunya, namun sorot mata serta bibirnya sangat mirip dengan Darlin. Rasa cinta dimilikinya Tian untuk Darlin seakan tak lekang oleh waktu. Jika mata memandang, Tian memiliki keluarga yang harmonis, istri yang cantik dan anak-anak yang tampan dan cantik. Namun di balik itu semua, rasa cinta tidak seutuhnya untuk sang istri. Masih ada nama lain terukir dan terpahat di hatinya, meskipun tidak akan pernah memiliki wanita itu. Namun cinta itu pun tidak akan pernah bisa pergi. Apa kamu tak mau tutup kepalamu, nak? Tanya Septian. Tian tahu seperti apa Darlin dan Irfan memberikan pemahaman ilmu agama untuk anak-anaknya. Maka hijab untuk wanita merupakan urusan untuk keluarga mantan kasihnya itu. Namun, mengapa gadis cantik itu tidak memakai tutup kepala? Jika Darlin dan Irfan mengetahui hal ini, pasti akan sangat marah. Sedangkan Richard hanya diam, perhatian gadis remaja saat ini menjadi pusat fokus para pria yang ada di sana. Pakai paman, ini aku memakai rambut palsu, dan di dalamnya aku memakai jilbab yang seperti ini. Benis menunjukkan jilbabnya dengan sedikit mengangkat rambutnya yang tergerai. Pasti kamu menghindari pemeriksaan ketika di bandara, tapi jika boleh jujur, penyawarmu ini begitu sangat keren. Selain cantik, kamu juga sangat pintar dan cerdik. Sayang sekali, aku hanya punya 2 anak perempuan. Jika seandainya salah satu laki-laki, pasti aku jadikan kamu menantuku, Richard berkata sambil tersenyum. Adikku yang keempat laki-laki, Paman Richard. Arion sangat cocok dengan anak kedua paman. Benis tersenyum. Richard tertawa ketika melihat ide dari Benis. Aku sangat senang jika bisa menjadi besanan dengan Irfan. Apa kalian ingin pulang ke Indonesia sekarang?
tapi menang Zidane, Al-Ghazali dan Benes secara bergantian. Iya paman, jawab Zidane. Kalau begitu, siapkan barang-barang kalian. Kita berangkat sekarang. Tommy tersenyum. Iya paman. Zain Al-Ghazali masuk ke kamar mereka masing-masing dan mengambil barang yang akan dibawa. Pantas saja hubungan persahabatan Om Ardi bersama teman-temannya tetap terjaga hingga sampai saat ini. Ternyata mereka memang begitu sangat baik dan menghargai makna dari persahabatan. Begitu Ardi mengatakan kepada Richard bahwa Andi Irfan yang merupakan sahabatnya di Indonesia tersandung kasus di Amerika, mereka langsung turun tangan dan bahkan menjamin keselamatan Benes, Zidane Al-Ghazali hingga sampai ke Indonesia. Jika Zidane sudah merasa lega karena bisa pulang ke Indonesia tanpa ada masalah, beda halnya dengan Rangga. Pada berwajah tampan itu tampak uring-uringan tidak jelas. Abang, katanya mau pulang. Kenapa nggak pergi-pergi? Tanya Zainab. Calon istri Rangga itu sudah mempersiapkan barang-barang Rangga untuk pulang ke Semarang. Sedangkan Rangga sejak tadi selalu saja menolak dengan berbagai alasan. Tidak ada sedikit pun terlihat bahwa Rangga akan pergi, padahal tiket pesawat sudah dibeli. Adek, abang mau berhenti juga. Bolos kerja 1 bahkan sampai 7 hari, rasanya nggak apa-apa. Abang masih kangen adek. Abang juga masih rindu sama si Twin Z dan si Om tampan Kenzia. Rangga berkata dengan sedikit memohon. Putra angka bibi itu berharap calon istrinya luluh dan berikan dia toleransi untuk tetap berada di Jakarta. Setelah bertemu dengan Zainab, rasanya sangat berat untuk meninggalkannya. Dan Rangga benar-benar yakin bagusnya untuk pensiun dini sangat tepat, karena sepertinya dia tidak akan sanggup untuk pergi meninggalkan istrinya. Setelah kembali nanti ke Semarang, Rangga tidak diperbolehkan untuk ke Jakarta hingga hari pernikahan mereka. Zainab menarik Rangga dengan membesarkan matanya. Nggak boleh. Abang masih rindu, rengek Rangga. Pada bertubuh tinggi dan kekar itu, seakan lupa dengan profesinya. Terpada rasa malu dan merengek dan mohon kepada calon istrinya agar diperbolehkan untuk tetap berada di Jakarta selama beberapa hari ke depan. Meskipun abang memundurkan diri, tapi abang tetap wajib pulang ke Semarang. Abang harus selesaikan semuanya. Nggak boleh seperti ini, Zainab berkata dengan tegas. Nanti abang selesaikan setelah pulang dari sini. Boleh ya, Dek? Rangga kembali membujuk calon istrinya. Abang, meskipun abang mau mengundurkan diri, abang harus berhenti dengan cara terhormat, bukan berhenti dengan cara dipecat tanpa hormat, Zainab berkata dengan sabar. Habibie dan Arumi sejak tadi menonton perdebatan antara putra angkat dan putri kandungnya itu hanya bisa tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Saat mereka sedang kebingungan untuk menilai calon suami istri itu. Entah siapa yang dewasa, yang pasti yang tua terlihat jauh lebih labil dan tampak tak sabaran untuk segera kawin. Entah di mana Rangga yang selalu bersikap dewasa. Libur 2 atau 3 hari, nggak masalah kok, Dek. Nggak bakalan bikin nama abang cacat. Lagian nanti abang bakalan telepon komandan membilang sakit, Rangga berkata dengan santai. Bohong itu dosa, Bang. Nggak boleh. Lagi Zainab menolak idenya. Kenapa sih susah banget? Masa iya calon istri abang pelit gini? Kita libur 2 hari 3 hari aja nggak boleh? Rangga, sabar dong. Sebentar lagi kamu juga bakalan nikah sama Zainab. Jadi sekarang kau pulang ke Semarang, usir Arumi. Mimi, aku masih mau di sini. Aku masih rindu Mimi, Rangga berkata dengan manja. Alasan aja. Bila Mimi lihat kamu kayak gini, sok manja. Arumi mendorong kening Rangga dengan telunjuknya. Pipi, lihat calon Mimi, mertua kejam, Rangga mengadu dengan Habibie. Di saat bersama dengan kedua orang tua angkatnya, Rangga bebas untuk bersikap manja seperti ini, meskipun sebentar lagi susunya akan berganti. Jangan dibela ya mas, ancam Arumi. Zainab tertawa ketika melihat penderitaan calon suaminya. Udah, cepat pulang ke Semarang. Nggak ada alasan tidak mau pulang. Ingat, Rangga harus selesaikan semua masalah yang ada di sana. Apa yang dikatakan oleh Zainab itu benar. Berarti dengan cara terhormat, bukan dipecat tanpa hormat. Tinggalkan nama yang baik. Apalagi Rangga polisi yang berprestasi.
Yang gara-gara 1-7 hari mangkir membuat nama Rangga jadi jelek, kita datang tampak wajah dan pergi tampak punggung. Itulah yang benar nak, Abi menasihati anak angkatnya. Rangga pasrah dan tidak bisa lagi untuk menolak. Adi udah gak cinta abang ya, Rangga berkata dengan wajah memelas. Cinta, tapi kan abang harus kerja. Katanya urusan harus abang urus untuk mengundurkan diri. Sudah Rangga, berangkat, perintah Arumi. Iya Mi, dia bergaya mengambil adik bungsunya dari tangan Zainab. Pria itu kemudian mencupi kiri dan pipi kanan adiknya dengan gemas, hingga membuat anak laki-laki itu marah. Ciumnya kayak gitu bang, lihat tuh kan Kian jadi marah. Zainab mengambil adiknya dan dia ikut serta mengantarkan Rangga ke bandara. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.